Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik bersama dengan keluarga, dengan saya Bung Ropan dan tim yang menggasak kita dengan sangat telak, Korea Utara. Kita tahu bersama di perempat final kita kalah dengan 6-0 dari Korut dan gagal melaju ke semifinal. Tetapi Korut yang begitu dikdaya, begitu superior menghadapi kita, dibuat tak berdaya, tak berkutik. Mereka dibungkam oleh Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U17 yang berlangsung di King Fahd Sport City Stadium ya di Taif, dan Korut menyerah dengan 3-0 dari Uzbek. Uzbek tampil luar biasa dan membuat Korut itu tidak bisa berbuat banyak dalam pertandingan ini, dan memang wajar kalau Uzbek bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke final. Nah, 3 gol Uzbek, teman-teman, diciptakan itu di sini adalah Kazanov menit ke-31, ada Rustanov menit 62 dan akhirnya oleh Sukurulaev di menit ke-65. Tidak ada sebiji gol pun dari Korut untuk bisa bersarang di gawang Uzbek, dan memang Uzbek tampil luar biasa. Ya bisa dibayangkan ya bagaimana kalau Korut bisa mengalahkan kita dengan 6 gol. Kemudian kita menghadapi Uzbek. Ya pasti bisa saja bisa lebih dari 6 gol, dan itu yang mengisyaratkan bahwa Coach Nova ya sebagai arsitek nantinya bisa melihat ini dan bisa memperbaiki, membenahi tim kita yang sudah lolos ke Piala Dunia. Kan ada 8 tim yang sudah melaju ke perempat final di Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi, kan semua itu lolos ya, termasuk Uzbek, tentu Korea Utara, Korea Selatan, ada Arab, Tajikistan, ya itu semua kita sudah bisa lolos, termasuk juga dengan Uni Emirat Arab ya yang kalah di babak perempat final, ada Jepang juga, dan Uzbek menjadi favorit juara ya teman-teman. Mereka akan bertemu dengan tim yang pernah mereka kalahkan di grup A, Arab Saudi. Jadi ini dua tim yang datang dari grup A, dua-dua melaju ke final. Jadi menggambarkan juga bahwa memang grup A grup yang kuat. Ya buktinya Uzbek dan Arab kembali bersua di final, dan sudah bisa saya perkirakan ya, bukan mendahului, tapi melihat bagaimana Uzbek bisa mengalahkan 3-0 Arab Saudi ya di fase grup, dan mereka tidak terkalahkan sampai sejauh ini, tidak pernah bermain imbang juga, dan Uzbek mengalahkan Korut dengan 3-0. Jadi saya meyakini bahwa di final mereka bisa mengalahkan Arab. Arab lebih dulu lolos setelah menang lewat adu penalti. Ya juga di Taif atas Korea Selatan. Setelah bermain imbang 1-1 dalam 90 menit, kemudian mereka menang dengan 3-1 dan mereka bisa menyegel 1 tiket ke babak final Piala Asia U17. Ya, pasti sebagai tuan rumah mereka tentunya berambisi. Walaupun mereka pernah kalah di fase grup, ya saya bilang tadi itu dengan 3 gol tanpa balas, tapi Arab akan berjuang habis-habisan melawan Uzbek. Uzbek layak untuk diunggulkan dalam pertandingan ini karena memang mereka bermain dengan tim yang punya kualitas memang tersendiri. Jadi kita perlu belajar banyak tentunya, melihat bagaimana Uzbek sangat maju ya di dalam pembinaan sepak bola, dan kita jika ingin bersaing di Piala Dunia di Qatar pada bulan November yang akan datang, tentunya harus banyak hal yang dibenahi. Ya bukan saja mental, fisik ya, cara bermain kita, tapi kita juga harus bisa menambah beberapa pemain yang punya kualitas bagus di semua lini, baik di belakang, tengah, dan depan. Jadi kalau ada pemain-pemain yang ya tipikal bisa paling tidak seperti Matthew Becker, dan ada beberapa yang dengan tinggi badan yang oke, saya pikir kita akan mampu bersaing karena levelnya di Piala Dunia kan berbeda dengan di Piala Asia, tentunya lebih tinggi teman-teman. Oke, dari hasil pertandingan ketika Korut tidak berdaya menghadapi Uzbek, dan kemudian Arab juga sudah bisa mengalahkan Korsel, berarti ada 2 Korea yang gagal di babak semifinal untuk Piala Asia U17. Nah, berkaitan dengan itu, Coach Nova yang membawa tim kita lolos ke Piala Dunia dan maju ke perempat final setelah tidak kalah di fase grup C, ketika kita menang melawan Korsel, menang melawan Yaman, menang melawan Afghanistan, namun kalah lawan Korut, itu konon dirumorkan bahwa Nova ini bisa menangani tim U23 kita yang akan diprioritaskan mempertahankan medali emas yang kita rebut pada SEA Games yang lalu, dan sekarang SEA Games berlangsung di Bangkok di Thailand, dan Nova digadang-gadang bisa lah menangani timnas kita untuk SEA Games. Tapi saya pikir itu tidak perlu karena Nova lebih baik berkonsentrasi saja di
U17 ya, karena dia punya agenda khusus ya. Saya pikir itu terlalu berdekatan juga, jadi biar dia tidak fokusnya dia tetap di U17, dia tidak terbelah ya dengan dua hal. Dia harus memilih untuk menangani tim U23 di SEA Games, kemudian menangani tim U17 di Piala Dunia di November. Sebaiknya Nova itu konsentrasi saja untuk bagaimana meningkatkan performa dari Evandra Florasta dan kawan-kawan sehingga tampil sesuai dengan harapan kita, tidak menjadi bulan-bulanan atau lumbung gol saat kita berada di Piala Dunia U17 di Qatar. Jadi biarlah federasi PSSI yang menentukan siapa yang akan menangani di SEA Games. Toh kita sudah punya Gerald Van den Berg, pelatih untuk U23 kita. Kenapa tidak kasih Gerald aja yang akan memimpin tim itu? Ya memang Gerald diprioritaskan juga untuk pimpin di tim U23 kita ya, untuk di kualifikasi Piala Asia nantinya pada tahun ini, dan juga untuk bisa bagaimana menembus Olimpiade di Los Angeles ya 2028. Tapi saya pikir ya satu-satu saja lah. Nova di U17 ya, jangan diganggu konsentrasi Nova. Kemudian Gerald Van den Berg di U23. Bisa, kalaupun ada asisten-asisten lainnya akan tampakkan masih bisa untuk meningkatkan. Ada Bima misalnya, ada Kurniawan yang bisa dipakai ya sana. Kemudian kalau bisa untuk bisa menambah lagi ada Eko Purjianto untuk bisa mendampingi sambil belajar dengan Gerald Van den Berg. Tapi tidak ada masalah tentunya. Nah sekarang semua bola ada di PSSI yang menentukan. Tapi ini hanya sekedar saran, usul saja buat PSSI dan juga Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, agar kita bisa melihat ya pelatih yang benar-benar itu baik pada posisinya. Gerald di U23 saja, tidak perlu ada pelatih lainnya masuk ke sana. Nova tetap, sekali lagi Nova tetap. Kalaupun akan ditingkatkan dari U17, mendingan Nova di U20. Masih bisa saya pikir ya, untuk next. Tapi sekarang biarlah dia untuk Piala Dunia dulu. Konsentrasi di sana. Dan mempertahankan medali emas SEA Games di cabang sepak bola, cabang yang paling digemari tentunya, menjadi pusat perhatian. Gerald akan turun. Dia akan memilih tentunya para asisten-asisten dia yang saya bilang tadi nama-nama itu, bisa saja terjadi. Jadi yang pasti kita bisa bermain di SEA Games dengan pelatih Gerald sambil menunggu nantinya apa yang akan tanggung jawab akan diberikan oleh PSSI. Tentunya akan mempertahankan gelar kita yang sebagai juara dengan medali emas ya di SEA Games untuk cabang sepak bola. Dan Nova diharapkan bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik sesuai keinginannya untuk tampil di Piala Dunia di Qatar. Itu berjalan dengan baik tentunya, sehingga Nova tidak diganggu saja untuk di hal-hal lain untuk bisa menangani tim U23 SEA Games. Tapi kembali ke PSSI, karena PSSI yang menentukan untuk siapa pelatih akan menangani di SEA Games. Ya kita berharap yang terbaik lah semua yang akan dipilih. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara mereview Piala Asia U17 yang sudah mencapai final dengan Uzbek dan Arab ketemu di sana. Tersingkirnya Korut dan Korsel sambil melihat bagaimana Nova membesut timnas U17 kita yang dipersiapkan ke Piala Dunia di Qatar, dan Gerald Van den Berg menangani tim SEA Games U23 kita. Ciao.